Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andika ya, tentunya hanya di channel Andika Tegala Official. Setelah kemarin kita sudah membahas ya tentang perbedaan pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan atau mungkin pemain asing yang berada di skuad Indonesia. Nah, hari ini adalah kebalikannya, yaitu pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang gagal ya. Tahukah kalian bahwa pernah ya di suatu ketika Indonesia menaturalisasi beberapa pemain dari luar yang tanpa ada darah Indonesia ya, atau ada darah keturunan seperti pemain timnas Indonesia saat ini ya. Akan tetapi mereka tidak pernah dipanggil sama timnas Indonesia dan melakukan pertandingan laga internasional ya. Siapa saja pemain-pemain tersebut? Hari ini kita akan reaction videonya, yang dimana videonya saya temukan dari channel New Football Max ya. Jadi untuk kalian yang mungkin belum tahu channel ini ya, di sini banyak informasi tentang seputaran sepak bola ya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, saya harapkan kalian subscribe juga channel New Football Max ini sendiri. Oke, tanpa berbasa-basi lagi ya, kita langsung saja ke video. Jadi kita akan lihat siapa saja pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang tidak pernah dipanggil sama timnas Indonesia. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, menaturalisasi pemain tidaklah sembarangan. Pemain yang dinaturalisasi harus memiliki kualifikasi tertentu. Misalnya, hanya pemain yang memiliki darah Indonesia atau pemain yang memiliki keturunan Indonesia. Para pemain keturunan tersebut juga harus memiliki kualitas di atas pemain lokal Indonesia dan bermain di Eropa. Berbeda jauh dengan sebelum era Shin Tae-yong, banyak klub-klub di Liga Indonesia menaturalisasi pemain asing dengan tujuan mengakali kuota pemain asing. Alhasil, banyak pemain naturalisasi tersebut tak berguna bagi timnas Indonesia. Nah, pada video kali ini, 10 pemain naturalisasi yang tak pernah dipanggil yang tidak pernah dipanggil timnas Indonesia. Penasaran siapa saja kabar pemain tersebut? Siapa saja? Langsung saja kita simak ulasan berikut ini. Anyway, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan utama kita kali ini, ada baiknya football lovers terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya juga ya, agar kamu tak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari kami. Nomor 10, Lee Yu-jun. Pemain asal Korea Selatan ini sudah sejak tahun 2016 silam merumput di persepakbolaan Indonesia. Setelah 6 tahun menetap di Indonesia, akhirnya ia memutuskan untuk berpindah ke warganegaraan supaya bisa berstatus sebagai pemain lokal. Oke ya, sebelum kita lanjut ya, jadi syarat untuk pemain luar ya yang tidak ada keturunan Indonesia untuk bisa dinaturalisasi itu minimal dia bermain di Liga Indonesia atau bekerja di Indonesia selama 5 tahun. Tentunya dengan syarat ini beliau ya atau pemain yang ingin dinaturalisasi itu sudah bisa memenuhi syarat, tergantung dari klub yang dibelanya apakah mau menaturalisasinya atau tidak, dan juga tentunya tergantung dari pemain itu sendiri apakah mau dinaturalisasi atau tidak. Oke ya, kita lanjut lagi. Namun hingga saat ini namanya tidak pernah dilirik untuk masuk ke timnas Indonesia. Selain kualitasnya yang hampir setara dengan pemain lokal asli, usianya yang sudah menginjak 34 tahun menjadikan namanya tidak pernah menarik perhatian pelatih timnas Indonesia. Nomor 9, Yoo Hyun-ko. Satu lagi pemain asal Korea Selatan yang memutuskan jadi WNI, yakni Yoo Hyun-ko. Pemain ini memulai karir di Indonesia sejak tahun 2010 lalu. Kala itu, ia memperkuat Semen Padang. Pada tahun 2016 lalu, ia mulai terbersit pikiran untuk berpindah ke warganegaraan. Selain sudah lama tinggal di Indonesia, ia juga memiliki istri orang Indonesia. Namun sampai ia gantung sepatu, belum pernah sekalipun ia mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Dengan usia yang sudah kepala 3, performa Yoo Hyun-ko dinilai belum layak masuk ke timnas Indonesia.
Nomor 8. Bruno Casemiro. Bruno Casemiro. Pemain kelahiran Kamerun ini sudah malang melintang di persepak bolaan Indonesia sejak tahun 2007 tahun silam. 2007 ya. Kala itu ia direkrut oleh Arema Malang. Hingga akhirnya ia menikahi perempuan Indonesia. Setelah lama berkarir di Indonesia, dengan usia yang sudah tidak muda lagi, ia akhirnya memutuskan untuk berpindah ke warganegaraan. Dengan menjadi WNI, ia akan berstatus pemain lokal dan bisa bermain di Liga 2 ataupun Liga 3. Jika ia tak menjadi WNI, akan sulit baginya mendapatkan klub karena persaingan pemain asing yang semakin ketat. Sampai usianya kini yang sudah 42 tahun, mantan pemain Sriwijaya FC ini belum pernah sekalipun mendapatkan caps bersama timnas Indonesia. Nomor 7. Saki Teado. Oh, ini pemain-pemain. Pemain satu ini berasal dari Liberia. Awalnya ia berkarir di Indonesia bersama Delta Sidoarjo pada tahun 2008 lalu. Setelah lama malang melintang di kancah sepak bola Indonesia, akhirnya pada pertengahan 2019 lalu ia resmi menjadi WNI. Selain karena kualitasnya yang pas-pasan, pemain yang kini berusia 35 tahun ini juga sudah pernah menorehkan 4 penampilan bersama timnas Liberia. Alhasil, nama Sekido tak dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Ia pindah ke warganegaraan hanya untuk status pemain lokal di Liga Indonesia. Nomor 6. Muhammadu Al-Haji. Pemain satu ini memulai karirnya di Indonesia sudah sejak tahun 2015 silam. Beberapa klub besar Indonesia sudah pernah ia bela, antara lain seperti Sriwijaya FC, Semen Padang, hingga Barito Putra. Pada tahun 2018 lalu, pemain yang asli dari Mali ini resmi menjadi warga negara Indonesia. Selain karena faktor karir sepak bolanya, faktor istrinya yang asli orang Indonesia mendorongnya untuk berpindah ke warganegaraan. Hingga usianya kini 37 tahun, pemain yang berposisi sebagai bek ini tak pernah sekalipun mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas Indonesia. Bahkan ia kini berstatus tanpa klub dan hanya bermain di ajang Tarkam alias antar kampung. Miris ya. Nomor 5. Oke John. Oke John. Memiliki istri asli Manado, Rita Agnes Veronica, kini dikaruniai 3 orang anak, menjadi alasan kuat Oke John untuk menjadi WNI. Karena ia ingin tetap tinggal di Indonesia bersama keluarga kecilnya. Faktor keluarga juga faktor karirnya di sepak bola lah yang membuat dirinya yakin berganti paspor Indonesia pada tahun 2018 lalu. Saat Oke John sudah resmi menjadi WNI, usianya sudah tak muda lagi, sehingga kecil kemungkinan bagi dirinya bisa bermain di timnas Indonesia. Apalagi kualitas yang ia miliki juga tak terlalu istimewa. Meskipun pengalamannya cukup banyak, faktor usia dan kualitas yang membuat namanya tak pernah masuk di skuad timnas Indonesia. Ini ya. Nomor 4. Dulu sempat jadi striker tajam di Perseru ya. Pemain kelahiran Paraguay ini sudah sejak tahun 2014 lalu berumput di Liga Indonesia. Hingga pada tahun 2018 lalu, ia resmi berpindah ke warganegaraan Indonesia. Selain karena faktor keluarganya, yaitu sang istri yang asli orang Indonesia, faktor usia yang tak mungkin bersaing lagi dengan status pemain asing. Namun sayangnya, selama menjadi WNI, namanya tak pernah sekalipun masuk dalam daftar panggil timnas Indonesia. Malah, kini ia hanya bermain di Liga 2 bersama Persela Lamongan. Dengan kualitas yang biasa-biasa saja, membuat namanya tak menjadi pilihan di timnas Indonesia. Ya. Cukup ketat ya. Nomor 3. Guy Junior. Guy Junior merupakan penyerang asal Kamerun yang berkarir di Indonesia sejak 2005. Dia pernah membela sejumlah klub top di tanah air seperti PSM Makassar, Madura United, hingga PSS Sleman. Pada 2016, Guy Junior pun memutuskan menjadi WNI. Namun kinerja apiknya bersama klub-klub di Liga 1 belum memikat pelatih timnas Indonesia hingga kini.
Kualitasnya yang bisa dibilang masih setara dengan pemain lokal, serta persaingan ketat di timnas Indonesia, membuat nama Gai Junior tak pernah mendapat kesempatan tampil bersama skuad Garuda. Nomor 2, Herman Zumafo. Ini Bayangkara ya. Namanya terkenal kala ia tampil luar biasa bersama PSPS Pekanbaru di ajang Indonesia Super League 2007 lalu. Setelah lama berkarir di Indonesia dan memiliki istri orang Indonesia, pemain yang berposisi sebagai striker ini mendapatkan status WNI pada tahun 2017 lalu. Namun hingga usianya yang kini sudah 43 tahun, pemain asal Kamerun ini tak pernah sekalipun berseragam timnas Indonesia. Selain karena kualitasnya yang kurang layak di timnas Indonesia, faktor usia yang membuat namanya tak pernah masuk dalam daftar panggil timnas Indonesia. Nomor 1, sekarang di Fabiano Beltram. PSBS ya kalau tidak salah ya. Terakhir untuk daftar kali ini ada mantan bek Persija Jakarta dan Persib Bandung, Fabiano da Rosa Beltram alias Fabiano Beltram. Bek berusia 37 tahun itu diketahui akhirnya mendapat status warga negara Indonesia pada Desember tahun 2019 lalu. Berbekal pengalamannya bermain di sejumlah klub besar Indonesia, ketangguhannya dalam menjaga pertahanan, serta tendangan keras saat mengeksekusi tendangan bebas, jelas Fabiano Beltram adalah pemain bintang. Namun di usia senjanya, apakah ia masih bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia? Apalagi gara-gara status naturalisasinya stagnan tahun 2019 lalu membuat Fabiano Beltram nyaris tidak bermain sepak bola di level atas. Meski begitu, tetap saja Fabiano Beltram sepertinya akan menjadi pemain yang disia-siakan timnas Indonesia karena terlambat dinaturalisasi. Iya. Nah, itulah tadi 10 pemain naturalisasi yang belum pernah membela timnas Indonesia. Kalau menurut Football Lovers, apakah mereka masih layak dipanggil timnas Indonesia? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Oke Football Lovers, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Jika kamu suka dengan video-video dari kami, jangan lupa like-nya ya, dan juga share video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, see you! Oke guys ya, itulah deretan pemain-pemain naturalisasi yang naturalisasi Indonesia ya, yang tidak pernah bermain untuk timnas Indonesia ya. Jadi di sini saya dulu ya sempat kepikiran ya bahwa Silvio Escobar ya itu akan bagus dan suatu saat nanti bisa membela timnas Indonesia. Malah ternyata salah ya. Akhir-akhir ini ya performanya itu menurun ya, bahkan sekarang itu dia bisa dikatakan turun level ya. Jadi sekarang beliau bermain di di Liga 2 ya. Jadi sudah tidak bermain lagi untuk Liga Utama atau Liga 1 Indonesia. Jadi naturalisasi ini ya bukan timnas Indonesia yang menaturalisasi, melainkan banyak dari mereka yang menaturalisasi diri ya demi karir mereka di Liga Indonesia. Jadi karena persaingan tentunya di Liga Indonesia untuk slot pemain asing yang terbatas, jadi mereka memilih untuk dinaturalisasi agar supaya mereka bisa bertahan dan bisa bermain di level bawah dari Liga 1 Indonesia, yaitu Liga 2 ataupun Liga 3 ya. Dan juga ada lain hal yang bisa yang membuat mereka ingin dinaturalisasi dikarenakan faktor keluarga. Jadi banyak dari mereka juga yang sudah berkeluarga, beristri, dan bahkan sudah punya anak di Indonesia. Oke guys ya, semoga video ini bisa memberikan informasi ke kalian ya. Oke, sampai di sini akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.